saying that I love you every day, and I know that you love me, baby, admit it. Give me all your love and don't stop. My love waiting when you reach the top. All night long. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Syaifara Nabilah dengan NIM 2019-310-610. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatima Raisa Esther Levante Mariono dengan NIM 2019-310-740. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Selin Cecilia Patosi, NIM 2019-310752 dari kelompok 5 selaku kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktarewan Maulana dengan NIM 2019-310-762. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis transaksi dan keterkaitan dengan antar laporan keuangan lainnya. Sebelumnya, sebagai mahasiswa jurusan akuntansi, pasti kita sudah sering mendengar istilah persamaan akuntansi atau accounting equation. Nah, persamaan akuntansi ini merupakan suatu persamaan yang menggambarkan bahwa jumlah harta yang tercatat pada sebelah kiri itu sama dengan jumlah sumber pembelanjaan atau kekayaan yang terdapat pada sebelah kanan. Biasanya kita gunakan rumus aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Maka aset ini akan menunjukkan sebagai bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan sumber daya pada perusahaan yang melakukan usaha. Tentunya aktiva harus setara atau balance dengan sumber harta belanja tadi. Sumber belanja ini terbagi menjadi atas dua, yaitu berasal dari pemilik dan dari kreditor sumber belanja. Yang berasal dari pemilik kita sebut modal, sedangkan sumber belanja yang berasal dari kreditor kita sebut kewajiban atau hutang. Untuk menentukan yang mana aktiva dan harta dalam persamaan dasar akuntansi, tentu dibutuhkan yang namanya transaksi. Transaksi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak organisasi maupun individu yang mampu melahirkan perubahan atas harta atau finansial yang dimilikinya. Sebagai contoh, menjual, membeli, membayar gaji, dan lain-lain. Lalu setiap aktivitas transaksi ini pastilah harus kita catat agar dapat memudahkan saat penyusunan laporan keuangan. Transaksi-transaksi dicatat sesuai saldo normal akunnya dan menggunakan metode tertentu. Baik, selanjutnya kita masuk ke saldo normal akun. Sebelumnya kita harus menyadari bahwa bukti transaksi keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam proses akuntansi. Peran yang dimiliki bukti transaksi adalah sebagai input dalam proses akuntansi. Artinya, bukti transaksi keuangan ini adalah sumber dari proses akuntansi tersebut. Kita tahu semua proses akuntansi diawali dari adanya bukti transaksi keuangan. Dalam sebuah proses akuntansi keuangan, karena terjadinya transaksi akan dianalisis oleh perusahaan, maka kita harus mengetahui dengan tepat di mana akun tersebut bertambah dan berkurang, atau di mana sih posisi debit dan kredit dari akun ini. Nah, contoh dari saldo normal akun yang dijadikan patokan analisa debit dan kredit itu yang pertama ada aset atau aktiva. Nah, aset atau aktiva ini saldo normalnya berada di debit. Jadi jika bertambah ia akan ada di debit, jika berkurang akan ada di kredit. Selanjutnya ada hutang. Hutang ini kebalikan dari aset, maka dia jika bertambah akan ada di kredit, jika berkurang akan ada di debit. Begitu pula dengan modal, sama dengan hutang, bertambah di debit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Lalu ada penjualan atau pendapatan, ini sama dengan hutang dan modal. Saldo normal akunnya adalah kredit dan jika berkurang ada di debit. Lalu ada biaya, beban atau pembelian. Beban atau pembelian ini sama dengan aset. Jadi saldo normal akunnya ada di debit. Jika berkurang ia akan berada di kredit. Nah, beberapa akun inilah yang menjadi patokan pada perusahaan dalam mencatat sisi debit dan kredit. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis transaksi pada persamaan dasar akuntansi. Analisis transaksi ini digunakan untuk mengetahui seberapa peran dari transaksi untuk melakukan proses laporan keuangan itu sendiri. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan atau yang perlu kita lakukan untuk menganalisis transaksi. Yaitu yang pertama, untuk mengetahui akun-akun yang relevan terhadap transaksi yang terjadi. Dan kemudian yang kedua, agar kita dapat memudahkan dalam mencatat transaksi tersebut, apakah berada di sesi debit atau di sesi kredit. Kemudian yaitu selanjutnya, agar kita memudahkan untuk menganalisis transaksi, terdapat beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus memahami bagaimana jenis-jenis akun dan komponennya. Seperti aset, terdapat komponennya itu ada piutang, ada persediaan. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana kita dapat menentukan akun pada setiap transaksi yang terjadi, baik pada aset, kewajiban, pendapatan maupun beban-beban lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan terjadinya transaksi pada setiap akun, apakah naik atau menurun. Dan kemudian yang keempat yaitu pencatatan kenaikan atau penurunan saldo pada sisi sebelah kredit maupun debit. Nah, selain langkah-langkah yang perlu kita pahami, terdapat beberapa jenis untuk melakukan analisis transaksi. Yang pertama yaitu ada transaksi dengan pemilik. Nah, sebelum kita membangun sebuah perusahaan, pastinya terdapat tanah atau bangunan sebelumnya yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Nah, disitulah yang akan terjadi transaksi. Biasanya transaksi dengan pemilik ini berupa modal atau priva yang berupa kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua yaitu transaksi dengan pelanggan. Hal ini pastinya sering terjadi. Biasanya transaksi dengan pelanggan ini yaitu seperti adanya penjualan barang atau jasa terhadap pelanggan, atau terjadinya retur pembelian terhadap pelanggan karena barang yang tidak sesuai. Kemudian yang ketiga yaitu ada transaksi dengan pemasok. Maksudnya yaitu transaksi ini biasanya terjadi ketika kita membeli bahan baku atau ketika kita membeli bahan produk. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya mengenai jenis transaksi. Nah, tadi sudah disebutkan oleh rekan saya bahwa jenis transaksi keuangan itu yang pertama ada transaksi dengan pemilik, kemudian yang kedua ada transaksi dengan pemasok, kemudian ada juga transaksi dengan pelanggan. Nah, selain yang ketiga ini, ada juga transaksi dengan kreditor. Nah, beberapa contoh transaksinya antara lain perusahaan dengan kreditor, yaitu transaksi penarikan pinjaman dan juga transaksi pelunasan pinjaman, begitu rekan-rekan. Nah, kemudian yang kelima itu ada jenis transaksi dengan penyedia nilai tambah. Nah, transaksi dengan penyedia nilai tambah ini adalah transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan. Nah, pihak yang memberikan nilai tambah misalnya karyawan, begitu. Nah, karyawan akan menyediakan tenaga ataupun pikirannya untuk perusahaan, seperti membuat barang yang akan dijual kepada konsumen atau memberikan jasa atau pelayanan kepada para konsumen, begitu. Nah, itu dia tadi kelima jenis transaksi keuangan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis. Contoh analisis transaksi dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, contoh yang pertama misalnya ada soal seperti ini. Pada tanggal 3 Maret 2017, Bapak Rudi menyetorkan 100 juta kepada perusahaan Fast Media sebagai setoran modal awal. Nah, maka akan ada analisis transaksinya, yaitu transaksi tersebut mengakibatkan pertambahan kas perusahaan sebesar 100 juta. Nah, penambahan kas perusahaan tersebut sebesar 100 juta pada sisi debit dan pertambahan modal pemilik sebesar jumlah yang dimaksudkan, yakni 100 juta pada sisi kreditnya, begitu. Nah, jadi tadi ada penyetoran modal 100 juta berarti menambah kas perusahaan, sisi debit 100 juta, kemudian penambahan modal pemiliknya di sisi kredit sebesar 100 juta. Nah, contoh lain misalnya soal yang kedua sebagai contoh, pada tanggal 14 Maret 2017
Fast Media membeli bahan habis pakai atau BHP, yaitu tinta printer, kertas HVS, dan kertas stiker dari toko Merah Jaya senilai total Rp4.700.000. Nah, toko Merah Jaya setuju bahwa tagihan tersebut dapat dibayarkan pada bulan April 2017. Jadi pembeliannya itu 14 Maret 2017, kemudian tagihannya akan dibayarkan pada bulan April 2017. Maka analisis transaksinya yaitu transaksi tersebut merupakan pembelian bahan habis pakai secara kredit karena tidak dibayarkan langsung pada saat pembelian, atau kita sebut dengan utang begitu. Nah, akibatnya terjadi pertambahan BHP yang merupakan aset pada sisi debit, dan pada saat yang bersamaan terjadi pertambahan utang kepada toko Merah Jaya yang dicatat pada sisi kredit. Jadi tadi pembeliannya pada bulan Maret 2017, kemudian tagihannya dibayar April 2017, maka analisis transaksinya BHP-nya bertambah di debit sebesar Rp4.700.000 dan di kreditnya yaitu utang kepada toko Merah Jaya sebesar Rp4.700.000. Nah, rekan-rekan, itu dia tadi beberapa jenis transaksi keuangan, ada 5 tadi, kemudian juga beberapa contoh dari transaksi beserta analisis transaksi dengan persamaan dasar akuntansinya. Nah, begitu dia rekan-rekan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah keterkaitan antar laporan keuangan SKPD PPKD pada Pemda. Hubungan antar laporan keuangan tidak menggunakan kata artikulasi, melainkan menggunakan kata saling berhubungan. Dalam organisasi private, perusahaan menyiapkan 4 jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan juga laporan aliran kas. Sebagai contoh, misalnya hubungan laporan keuangan dan sebagai contoh, misalnya hubungan laporan keuangan dari sebuah perusahaan yang pada laporan laba ruginya mendapatkan laba bersih. Laba bersih ini sebagaimana penambah untuk saldo ekuitas awal di laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi dengan laporan perubahan ekuitas saling berhubungan, karena laba rugi yang ada di laporan laba rugi dibutuhkan dalam membuat laporan perubahan ekuitas. Kemudian, neraca dan laporan perubahan ekuitas juga saling berhubungan. Saldo ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas perusahaan akan menjadi saldo ekuitas di neraca. Selanjutnya, laporan perubahan ekuitas berhubungan dengan neraca, karena ekuitas akhir yang ada di laporan perubahan ekuitas akan menjadi saldo ekuitas di neraca. Laporan arus kas dengan neraca saling berhubungan. Laporan arus kas dengan neraca pun saling berhubungan. Saldo akhir kas pada laporan arus kas akan sama dengan saldo kas yang ada di neraca. Dan yang terakhir, saldo kas akhir yang ada di laporan arus kas akan mendukung saldo kas yang ada di neraca, sehingga laporan arus kas dengan neraca saling berhubungan atau saling berartikulasi. Baik, itulah tadi presentasi atau penjelasan dari kelompok 5. Apabila terdapat salah penyampaian, kami memohon maaf, dan apabila ada yang masih belum dimengerti bisa ditanyakan di media forum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can't